Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah panduan singkat untuk penggunaan LSIS yang digunakan oleh Unpad berdasarkan daripada Moodle. Nah, ini adalah halaman utama daripada LSIS ataupun e-learning yang digunakan oleh Unpad. Untuk memulai pengelolaan kelas, kita silakan masuk kepada My Courses. Silakan pilih salah satu kelas yang diinginkan. Kita akan masuk ke ini salah satu kelasnya, contohnya. Ini adalah halaman dasarnya, yaitu ada announcement, ada topik 1, 2, sampai 16. Untuk mulai pengelolaan, silakan masuk kepada Turn Editing On yang berada di bagian kanan. Ketika itu sudah ditekan, akan muncul detail-detail yang memungkinkan kita untuk mengedit, mengubah, ataupun menambah aktivitas ataupun memberikan sumber materi. Nah, kita pas sebelum memulai, kita akan melihat di bagian kiri atas ada announcement, topik 1, topik 2, topik 3, dan di setiap bagian kanan daripada masing-masing teks tersebut itu ada simbol pensil. Simbol pensil tersebut bisa digunakan untuk mengubah teks yang berada di sampingnya. Jadi misalnya tadi saya menekan simbol pensil yang berada di samping teks announcement, saya bisa mengubah announcement perkuliahan misalnya menjadi announcement perkuliahan dan saya tekan enter. Maka teks tersebut akan berubah menjadi announcement perkuliahan. Kita melihat di sini ada simbol. Simbol ini sebenarnya adalah simbol forum. Hal ini berfungsi sebenarnya kalau kita mengklik daripada simbol tersebut ataupun teks daripada announcement perkuliahan tersebut. Misalnya ini kita klik. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah forum yang belum ada memiliki topik diskusinya. Untuk memulai topik diskusi, silakan klik add new topic discussion. Subjek yang mau diskusikan. Namun kalau kita melihat konteksnya adalah announcement perkuliahan, maka contoh yang saya gunakan di sini adalah peraturan perkuliahan. Di bagian message saya akan menuliskan peraturan perkuliahan. Peraturan perkuliahan adalah sebagai berikut. Ini sebagai contoh saja. 1 bla 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 bla, 2 bla 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 bla, 3 dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan alternatif yang diberikan di sini. Misalnya ada memberikan order list 1, misalnya contoh 1, baru ada contoh 2, contoh 3, sehingga bisa membuat list secara otomatis. Nah, kita bisa melihat di bawah ini ada yang namanya advance. Tapi kita tinggalkan dulu, kita masuk ke post to forum saja dahulu. Nah, dalam post to forum kita akan muncul peraturan perkuliahan yang tadi kita berikan, ada no replies-nya, kapan dimulainya, dan kapan last post-nya. Kita bisa kita tadi mau masuk kepada yang setting advance-nya. Maka kita coba ya, kita bedakan add new discussion topic. Ini misalnya kita sebagai contoh saja advance announcement. Ingat konteksnya adalah pengumuman perkuliahan. Ya, pengumuman 1. Kita masuk kepada setting advance. Nah, dalam setting advance kita bisa mengupload file. Jadi kita bisa milih file yang ingin kita masukkan ke dalam pengumuman kita, dan yang akan berlaku untuk seluruh perkuliahan. Dan kemudian ada pilihan untuk pin di sini. Kalau kita pilih pin dan kita post di forum, ingat tadi kita buat sebuah forum bernama Advanced Announcement. Bagian kirinya ada logo pin. Pin ini yang dimaksudkan adalah
sebanyak apapun topik yang kita tambah di bawah, misalnya saya tambahkan topik discussion kedua ya, misalnya announcement 2, saya post di forum. Announcement 2, saya post di forum. Nah, kita melihat di bawah ini ada 3 topik ya. Ketika kita merearrange tampilan diskusi yang ada, maka dia akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya last post, maka announcement 2 karena yang terakhir kita bangun, kalau kita ubah lagi, tekan lagi last post, maka dia akan di yang paling pertama, yaitu peraturan perkuliahan. Namun kita melihat bahwa advance announcement yang di atas itu tidak berubah, selalu berada paling atas karena itu kita pin. Tentu ini bisa di unpin. Kalau di unpin, maka dia akan berubah normal. Announcement 2, advance announcement peraturan perkuliahan. Ini kalau kita atur secara descending, peraturan perkuliahan, announcement 2, advance announcement, dan bisa kita ubah menjadi ascendingnya juga ketika mengklik di kata discussion. Namun seperti kita lihat yang kali ini, yang dipin itu karena tidak ada yang dipin, maka selalu berubah mengikut daripada sort ataupun settingan yang kita klik tadi ya, apakah secara descending ataupun ascending. Namun kita mau saat peraturan perkuliahan selalu di atas, maka kita di bagian kanan bisa mengklik pin discussion. Pin discussion ini akan membuat peraturan perkuliahan selalu di atas. Kita juga bisa membuat lock discussion, kita pilih. Kalau peraturan diskusi ini sudah kita lock, maka tidak bisa ada memberikan reply untuk pelajar ya. Jadi diskusi tersebut sudah dikunci, tidak ada reply kembali, tidak ada reply ataupun tanggapan daripada siswa. Namun tentu sebagai pengajar kita bisa membuat reply untuk tambahannya. Nah, kita kembali, ini ada announcement perkuliahan ya, itu yang tadi announcement perkuliahan dengan ada 3 diskusi di bawahnya. Kita juga bisa mengedit settingan daripada forum ini. Misalnya kita pilih edit bagian kanan ini, baru kita pilih edit setting. Maka di sini ada deskripsi. Misalnya kita tambahkan deskripsi di sini, yaitu misalnya penjelasan dan pengumuman perkuliahan, dan kita pilih save and return to course. Tentu tidak terlihat di sini, masih tidak terlihat. Namun kalau kita edit setting kembali, di sini kita pilih display description on course page, dan sambil berjalan ya kita masukkan saja. Kita lihat di bawahnya ada yang namanya availability. Availability ini adalah yang membuka forum ini terlihat apakah pada ini akhir tanggalnya, due date-nya, dan ada cut off date-nya. Di sini kita bisa mengaktifkan word count. Jadi setiap ada yang mengetik itu ada diberikan word count-nya. Ada juga attachment yang bisa diberikan, misalnya maksimum number of attachment-nya, apakah tidak ada attachment yang bisa digunakan dalam forum tersebut, apakah maksimumnya 9 dan seterusnya, dan ada maksimum attachment file-nya. Ini nggak usah kita bahas, ada banyak fitur yang kita tidak bahas karena akan jarang kita gunakan. Karena di sini tentang subscription itu kita bisa banyak lagi pembahasannya. Kemudian ada discussion logging. Jadi kalau ada diskusi-diskusi yang sudah lama tidak digunakan, tidak aktif, maka akan di log. Di sini kita mengatur waktunya, berapa lama ketidakaktifan forum tersebut baru di log. Apakah 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Misalnya saya pilih 1 minggu, maka diskusi yang berada dalam forum tersebut bila tidak aktif selama 1 minggu akan di lock sehingga dianggap sudah selesai.
time period for blocking ini sebenarnya akan jarang digunakan. Ini adalah blok kepada mungkin ada mahasiswa ataupun pengguna yang spamming, yaitu memasukkan kata-kata apakah yang sifatnya flaming atau yang buruk, yang tidak pantas, ataupun berterus-terusan sehingga satu forum itu chatnya adalah dari dia semua, maka ini bisa diblok. Berapa lama dibloknya di sini ditentukan per setiap diblok. Forum bisa diberikan grading atau penilaian, apakah baik per poin atau per scale, namun tidak akan kita gunakan. Ini adalah rules-nya. Untuk memberikan ratingnya tadi ada grading ya, baru ada modul settingnya yang tidak akan kita gunakan. Teksnya ini kalau kita memberikan ya namanya tagging ya, itu sebagai labelnya, dan ada kompetensinya yang kalau kita anggap karena ada grading ya dianggap sudah selesai, namun kita gunakan hanya yang setting di awal saja, yaitu general, availability, dan attachment dan word count. Soalnya ya kemungkinan kita paling besar akan menggunakan di general saja. Save and return to course. Ingat kita display description, maka deskripsinya akan muncul di sini. Nah, kemudian kita masuk ke topik 1. Kita anggap kita ubah topik 1 menjadi pertemuan 1. Baik. Nah, topik ini bisa kita edit. Dalam hal ini ada namanya edit topik. Pertemuan 1, misalnya di sini ada penjelasannya, summary-nya ya, apa yang dilakukan dalam pertemuan 1. Pertemuan 1 membahas pengenalan mata kuliah. Pengenalan mata kuliah. Saya save. Maka sini kelihatan bahwa pertemuan 1 adalah membahas pengenalan mata kuliah, namun masih kosong. Tidak ada aktivitas di bawahnya. Karena itu kita bisa menambahkan add activity or resource. Dalam Moodle kita ada banyak opsi ya yang dipilih. Bisa assignment, bisa book, bisa chat, choice, database, external tool, IMS content package, H5P, glossary, forum, folder, file, label, lesson, page, dan seterusnya. Yang paling akan sering digunakan itu adalah assignment, file atau folder, forum, quiz, sebenarnya ini saja yang paling akan umumnya sering digunakan. Namun ya coba kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas daripada assignment. Yang dilakukan dalam assignment ini adalah untuk sebagai tempat pengumpulan daripada tugas ataupun file. Jadi misalnya assignment dari pertemuan 1 itu adalah tugas 1. Tugas 1 misalnya di sini ada deskripsinya, tugas 1 mahasiswa diarahkan untuk membuat bla 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 dan seterusnya. Baru kita buat display description agar lebih jelas, baru ada file, mungkin file tugas atau file penjelasan terhadap tugas yang kita upload. Kemudian kita berikan availability-nya. Di sini setting availability-nya itu adalah kapan, waktu-waktu kapan saja siswa bisa mengupload tugas, bisa mengumpulkan assignment di pertemuan 1, di tugas 1. Misalnya awal pertama kali bisa pengumpulan tugas itu adalah pada tanggal 21 Juni 2023. Ini kalau kita enable. Jadi kalau kita lihat sini ya, kalau di enable maka siswa tidak bisa mengumpul sebelum tanggal ini. Kalau kita matikan enable-nya, maka dia dari saat ini, mulai saat ini
dia bisa mengumpulkan. Hal ini sebenarnya digunakan kalau kita membatasi misalnya ya mahasiswa baru boleh mengumpulkan tanggal 30 Juni. Maka karena sekarang masih tanggal 21 dan kita enable, maka mahasiswa tidak akan bisa mengumpul sampai 9 hari ke depan. Baru pada tanggal 30 dengan waktu 00.00 baru bisa mahasiswa mengumpulkan. Namun kalau kita disablekan atau kita unchecklist enable-nya, mahasiswa dari sekarang sudah bisa mengumpulkan tugasnya di assignments-nya. Ini saya disable saja. Kemudian ada due date. Due date ini adalah tempat atau penjadwalan kapan sih mahasiswa itu batas pengumpulannya. Jadi di sini misalnya buat pengumpulannya adalah 7 hari dalam waktu pengerjaan 1 minggu, maka terakhir dikumpulkan pada tanggal 28. Ini saya enable. Maka mahasiswa di atas tanggal 28 sebenarnya masih bisa mengumpulkan karena di sini ada yang namanya cut off date. Namun pengumpulan yang dibilang tepat waktu itu adalah pada mulai, karena saya disable ya, pada mulai saat ini sampai tanggal 28. Kalau ini saya disable, sini ada penjelasannya ya. Kalau ini saya disable, maka mahasiswa bisa mengumpulkan kapan saja. Tidak ada batasan pengumpulan. Di sini saya aktifkan, terakhir adalah pada tanggal 28. Kemudian saya masukkan, saya enable kan namanya cut off date. Cut off date ini adalah memberikan tenggang waktu untuk pengumpulannya. Misalnya saya buat tanggal 31. Jadi dari tanggal 31 Juni 30 Juni. Maka ada waktu 2 hari. Hal ini bila mahasiswa tidak bisa mengumpulkan pada tanggal 28, maka ada waktu sisa 2 hari untuk mahasiswa bisa mengumpulkan, dan di nilainya ya akan diinfokan di LSIS bahwa dia terlambat dalam pengumpulannya. Namun ini saya disable saja. Nah, hal ini sebenarnya bermanfaat ya, cut off date ini bermanfaat bila kita memang setelah tanggal 30 sudah tidak mau ada lagi yang upload. Mengapa? Karena kalau ini kita disable, maka setelah tanggal 28 sebenarnya masih bisa mahasiswa itu mengupload, namun tentu akan dimerahi ya, ditanda merah ataupun ditanda terlambat. Namun kalau memang total tidak mau sama sekali ada lagi yang masuk mengumpulkan tugas, maka cut off date-nya kita checklist mulai per tanggal 30 ke atas. Setelah tanggal 30 assignments ini tidak menerima lagi sedikit pun upload. Ini adalah reminder bagi pengajarnya untuk memberikan nilai. Jarang kita gunakan, jadi ini saya turn off saja. Nah, submissionnya bisa ada 2 pilihannya ya, online text atau file submission. Kalau file submission, maka mahasiswa itu akan mengupload yang namanya file. Namun kalau online text, ini dua-duanya bisa digunakan. Kalau online text, dia sifatnya mahasiswa akan menulis di dalam assignments, tersebut. Kita bisa memberikan word limitnya. Misalnya satu mahasiswa hanya boleh menulis sampai 1500 kata. Kata. 1500 kata. Di atas 1500 kita tolak. Atau ya kita bebaskan. Maka tidak ada word limitnya. Ini ada maksimum jumlah file, maksimum size filenya, dan juga file type yang bisa kalau kita mau tentukan, namun tidak usah kita gunakan. Saya aktifkan dua-duanya. Kemudian ada yang namanya feedback types. Feedback types ini kita bisa namanya annotate PDF, tapi ya ini kita tidak bahas ya, soalnya kita akan lebih banyak menggunakan feedback secara langsung. Baru ada submission settingnya,
itu tidak usah kita bahas, grupnya juga tidak, notification juga kita lewati saja. Grading ini kalau mau penilaian secara otomatis ataupun langsung di sistem, namun kita skip saja. Yang lainnya juga di skip saja ya. Baru kita save and return to course, maka kita bisa melihat sudah ada assignment. Kalau kita lihat tugas 1, apakah tersembunyi daripada siswa? Tidak, ada 6 siswa yang tercatat. Masih ada waktu 6 hari 7 jam lagi, karena due date-nya adalah tanggal 28. Baik, kita kembali dulu. Ini kita bisa ganti namanya secara singkat ya, baru ini ada ininya. Kita juga bisa ngedit kembali lagi tugasnya yang tadi dari melalui yang bagian kanan. Ini saya cancel dulu. Baik, nah kita akan masuk kembali penambahan aktivitas. Nah, yang saya gunakan tadi adalah assignments, baru kemudian adalah book. Kita coba book. Book ini adalah untuk memberikan materi pembelajaran, buku, deskripsinya, tampilannya ya, apakah dalam bentuk chapter, image navigation-nya apakah dengan image, ada command module settingnya. Nah, ketika ini misalnya saya save and return to course, maka akan muncul seperti ini, buku. Di dalam hal ini kita akan membuat chapter-chapter, misalnya chapter title bab 1, misalnya kita bab 1, ini saya akan contohkan ya, saya singkat, save change. Maka di buku ada bagian bab 1, kemudian kita lihat lagi ke atas ya. Nah, ada buku, masih tidak terlihat, namun di sini sudah terlihat bab 1. Baru kita edit kembali lagi settingnya. Bukan settingnya, updating buku, ada bab 1 dan ada deskripsinya. Sebentar ya. Ini dia table of contents. Mohon maaf. Nah, pada bagian kanan ini adalah TOC-nya bab 1. Kita bisa nambah chapter baru, chapter title, sub bab 1 sebagai subchapter. Baru saya save. Sub bab 1 saya save. Baru saya mau menambahkan bab 2 saya save. Ini untuk naik turunkan ya. Baru saya disini tambah sub bab 2 checklist sebagai subchapter, baru ada sub bab 2 dan save. Maka di sini bisa terlihat ada bab 1, sub bab 1 isinya apa, bab 2 sub bab 2 dan seterusnya. Karena itu ketika kita lihat di buku, di sini kita akan menulis sebagaimana sebuah buku. Namun ini tentu sangat jarang kita gunakan ya. Oleh karena itu bab buku ini akan saya hapus. Nah, atau kita mulai saja dulu ya biar tahu. Baru kita chat ini membuat nama untuk memberikan
lokasi untuk pelajar dan pengajar melakukan diskusi bebas yang tidak memiliki forum diskusi. Karena itu namanya adalah chat. Ada sesi chatnya, berapa kali publikasinya, jadi kita ngatur kapan kita chatnya, ngumpulnya, baru apakah disimpan, apakah dilihat pas-pas sesi-sesi sebelumnya. Ini kita save to course, maka dia akan seperti ini bentuknya. Kalau kita klik chatnya, maka di sini akan masuk ke chat dan akan munculkan halaman chat yang sebentar ini saya akan ubah tampilannya. Sebentar ya, biar kelihatan all screen. Baik, nah terlihat all screen. Ketika chat ditekan enter chat now, dia akan masuk kepada halaman chat, hi, hello, dan seterusnya untuk chatnya real time. Nah, kemudian kita kembali kepada pengelolaannya. Nah, itu adalah chat. Sekarang kita akan masuk ke activity dan resource yang kedua, yaitu choice. Choice ini dia lebih sifatnya pemberian opsi-opsi jawaban ya. Misalnya choice 1, kita coba saya choice 1 deskripsi. Apakah choice bisa diupdate? Mungkin kita bolehkan contohnya biar nanti bisa diedit kembali. Apakah membolehkan pemilihan satu atau dua, lebih daripada satu? Apakah ada limitasi jumlah respon? Ini kita misalnya opsi 1 adalah opsi 1, ada opsi 2, ada 3, ada 4, dan kita save to return course. Maka yang tampil adalah seperti ini. Maka kita akan diberikan kemungkinan untuk memilih, contohnya baru save my choice, maka choice kita sudah tersimpan bahwa ada satu memilih opsi 1. Hal ini umumnya sebenarnya akan terlihat kalau mau buat kita bilang seperti polling ya. Remove my choice sebentar biar kita memberikan contohnya. Choice nya kita edit setting daripada choice tersebut. Deskripsi, pilihlah misalnya makanan yang diinginkan. Nah, opsi satunya adalah nasi, opsi 2 nya adalah mie, opsi 3 nya misalnya adalah burger, dan opsi 4 nya adalah bubur. Misalnya kita save. Nah, yang terlihat adalah seperti ini. Choice 1, pilih makanannya. Ini adalah pilihan yang diberikan, baru ini pilihan yang kita simpan. Ketika kita save my choice dan kita lihat hasil responsnya, maka kita melihat bahwa ada satu orang memilih nasi, satu memilih mie, satu memilih burger. Hal ini kan satu orang diperbolehkan memilih lebih daripada satu. Baik, kita kembali ke pertemuan. Ini adalah choice. Kita masuk ke database. Umumnya sebenarnya database tidak digunakan, jadi kita skip saja. External tools ini kita akan menggunakan tools daripada website lain di luar daripada Moodle ataupun LSIS Pancabudi. Nah, itu kita skip saja juga. Kita masuk ke file. File ini kalau kita ingin memberikan sebuah file, dokumen, file dokumen.
Misalnya dokumen ini adalah file tugas pertama, baru kita drag file tersebut ke sini. Kita bisa setting bagaimana displaynya, kita otomatiskan saja dan save and return to course. Ya, karena dia file ya, dia meminta ada yang kita upload, maka kita coba upload Pancasila dan ini kita save and return to course. Maka di sini terlihat ada file dokumen. Ketika diklik, dia akan membawa kita ke download karena dia otomatis. Kalau kita ubah settingnya kepada appearance-nya kepada embed, dia akan terlihat. Ini nanti silakan dicoba ya. Maka dia akan seperti ini, ditampilkan di sini karena sifatnya adalah embed. Kita tidak tunggu ya, jadi kita skip saja. Namun penggunaannya kurang lebih seperti itu ya. Maaf, saya ubah settingnya saja dulu. Sebaiknya otomatis saja, jadi ketika diklik langsung di download. Kemudian kita bisa menambah folder. Folder ini adalah tempat pengumpulan file yang sifatnya bukan assignments ya. Kalau assignments itu kita bisa memberikan nilai, ini dia sifatnya berbentuk folder. Pengumpulan folder tugas. Misalnya saya save, maka di sini ketika dipilih, maka mahasiswa bisa mengupload file berdasarkan folder. Penggunaannya itu adalah seperti ini. Ini ada folder. Kita bisa membuat folder satu, misalnya kelompok 1, baru ada kelompok 2, dan pengumpulannya jadi sudah berdasarkan kelompok dan sudah kita sediakan. Hal ini bisa terlihat seperti ini. Ketika kita klik di folder, maka kita bisa milih baik di kelompok 1, kelompok 2, sebentar ya, tidak kelihatan namanya. Folder tugas kelompok, save item course, folder tugas kelompok, maka ini ada kelompok 1, kelompok 2. Maka kita bisa ngupload berdasarkan kelompok tadi ya. Mahasiswa bisa ngupload berdasarkan folder yang disediakan. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, itu adalah forum. Forum ini sama seperti yang di atas, yaitu yang announcement tadi. Jadi tidak akan kita bahas, sama seperti announcement, settingannya sama. Karena itu logonya pun sama. Kemudian ada glossary. Itu kalau kita mau membuat ada glossary-nya, apakah siapnya entries. Tapi ini akan sangat jarang digunakan, kita skip. H5P ini adalah package file archive H5P.
yang sebenarnya sangat bagus, sangat baik digunakan. Nah, itu bisa dibuka websitenya dari H5P, website gratis yang dia bisa membuat seakan-akan gamifikasi pembelajaran. Nah, ini bisa kita buat, ini ada ininya untuk membuat interaksi. Namun ya kita tidak akan gunakan di sini. Ada IMS Content Package, itu tidak kita gunakan. Label jarang digunakan. Lesson, kita masuk lesson, materi 1 misalnya, baru kita masukkan materi 1. Kita akan memberikan appearance-nya, apakah ada progress bar-nya ataukah tidak, baru kapan lesson ini bisa diakses, ada flow control-nya, apakah membolehkan siswa untuk review kembali kepada pembelajaran sebelumnya dan mencoba kalau ada kuis-kuis di dalamnya dimasukkan atau pertanyaan-pertanyaan singkat, itu bisa coba ulang, maka saya buat yes. Kalau tidak, hanya bisa sekali menjawab, maka dibuat no. Ada maksimum attempts per pertanyaan. Ini ada opsinya ya, kalau dalam pertanyaan lesson tersebut ada pertanyaannya, ada kuis tadi, kalau dia benar maka dia menjalankan, ataukah dia kepada unseen page atau ke unanswered page. Ini adalah gambar page yang ditunjukkan dalam satu waktu. Ini adalah gradingnya, dan misalnya kita return to save, dan kita masuk kepada materi 1. Di materi 1 ini kita bisa menambahkan import question, add a cluster, content page, atau question page. Expand ini akan secara umumnya ya. Jadi ini ada sangat banyak sebenarnya yang dibahas kalau kita bahas satu-satu. Namun karena ini secara singkat, yang ini lesson kita skip dahulu. Baru kemudian adalah page, kalau kita mau memberikan link ke halaman luar ya, page kontennya. Baru kita bisa memberikan kuis ini yang digunakan untuk ujian, misalnya ujian UTS, misalnya ujian tengah semester, ujian tengah semester. Di deskripsi ini kita bisa masukkan peraturannya, peraturan ujian tengah semester. 1, tidak mencontek. 2, tidak close book, misalnya close book. 3, dan seterusnya. Ini saya akan display jadi terlihat di awal. Nah, baru ada timing ini yang di atas open the quiz adalah untuk kapan kuis ini ataupun ujian tengah semester ini bisa mulai dilaksanakan. Close quiz ini adalah kapan tanggal terakhir pengerjaannya. Kalau di enable akan aktif. Nah, dalam hal ini ada yang namanya time limit. Time limit ini adalah memberikan batasan kepada pelajar ketika dia mulai pertama kali memulai ujiannya, maka dia, misalnya saya buat sini 90, maka dia hanya memiliki waktu 90 menit untuk mengerjakannya. Kalau ini kita tidak enable, maka ketika dia membuka tanpa ditutup atau masih bila dia bisa mempertahankan tetap aktif, maka time limitnya itu adalah unlimited. Dia bisa dibiarkannya saja dibuka, mungkin dia ada di gerak-gerakan ataupun di berkegiatan lah ya dengan halaman tersebut.
maka dia mengerjakannya dalam 2 hari, ya tetap akan tidak ada masalah. Hal ini berhubungan misalnya dengan penggunaan open quiz dan close quiz. Misalnya quiz close-nya adalah dibuka tanggal 21 jam 5, ditutup pada tanggal 18 pada jam 18, maka ada waktu 1 jam. Di sini misalnya kita enable 60 menit. Misalnya ya contohnya. Mahasiswa yang membuka pada pukul 18.00 itu masih bisa mengerjakan. Karena pada saat 18.10 baru ditutup, tidak bisa masuk kembali. Namun waktu pengerjaannya itu hanyalah 60 menit. Jadi kalau dia masuk pada waktu 18.00, maka dia di halaman tersebut pengerjaannya hanya bisa sampai jam 19.00. Jadi dia seakan-akan open dan close quiz ini adalah, kalau kita analogikan sebagai kelas, ini adalah jam pintu kelas dibuka. Namun ketika dia sudah masuk, dia akan masuk kepada aturan time limit. Jadi ketika dia masuk pada 17.10, pada 18.10 dia sudah harus keluar. Kalau dia masuk pada 18.09, maka dia sudah harus keluar pada jam 19.09 karena ada time limitnya. Kalau tidak ada time limit, maka ya dia masuk berlama-lama di dalam ruangan kelas tersebut, analogi tadi ya, tidak ada masalah. Baru ada show more di sini. Show more di sini ada 3 pilihan. Satu pertama, open attempts are submitted automatically. Jadi ketika waktu habis, misalnya ini kita enable ya, ketika waktu habis, maka apapun yang dikerjakan akan tersimpan secara otomatis. Pilihan yang kedua itu adalah there is a grace period when open attempts can be submitted but no more questions answered. Jadi ketika waktunya sudah habis, sudah lebih daripada 60 menit, ada waktu diberikan bagi pelajar untuk mensubmit yang dikerjakannya. Namun pada masa waktu tenggang tersebut sudah tidak bisa memberikan jawaban baru. Terdapat yang pilihan ketiga, yaitu attempts must be submitted before the time expires or they are not counted. Dalam hal ini, ketika mahasiswa mengerjakan dengan waktu 60 menit, namun walaupun dia sudah mengerjakan semuanya, namun tidak disubmitnya ketika waktunya selesai, maka dia dianggap belum mengerjakan apa-apa karena tidak tersimpan. Karena itu yang akan umum kita gunakan adalah open attempts are submitted automatically. Grade ini adalah untuk pemberian nilai. Jadi misalnya grade to pass kita berikan anggap kelulusan itu adalah 100, maka grade to pass-nya kita buat adalah 60 atau 30. Ini adalah nilai kelulusan minimumnya. Ini attempts allowed-nya adalah berapa kali seorang pelajar bisa mengambil ujian ini, bisa mencoba apakah sekali. Jadi sekali masuk ke dalam kelas tadi, dia harus keluar dan nilainya ya sudah fix. Atau bisa 2 kali. Kalau 2 kali maka dia sudah masuk, mengerjakan selama 1 jam, keluar ternyata nilainya buruk, maka dia bisa masuk lagi untuk sejam yang kedua. Namun ini jarang kita gunakan. Baru ada layoutnya. Jadi dalam pengerjaan itu, dalam satu halaman website ini, dalam pengerjaannya ditampilkan berapa soal, apakah 1 soal, 2 soal, 3 soal, 4 soal dalam per halamannya. Nah, ini ada yang namanya question behavior. Ada yang namanya shuffle within question. Shuffle within question ini adalah dia akan men-shuffle pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Jadi
bagian daripada pertanyaan itu akan di shuffle. Hal ini sebenarnya hanya berfungsi pada yang pilihan ganda ya. Ini ada bagaimana pertanyaan itu memberikan feedback, apakah ada adaptive mode, ada penalty dan seterusnya, ada review optionsnya. Ini tidak kita bahas soalnya sangat banyak dan jarang digunakan. Appearance juga tidak akan kita bahas secara banyak. Save Action Browser ini sangat advance. Kalau kita mau menggunakan Save Action Browser, yaitu yang membuat mahasiswa ketika buka komputer ujian ini, dia akan masuk ke dalam satu aplikasi yang namanya Save Action Browser. Namun mahasiswa itu harus menginstal dulu dan seterusnya, jadi sangat merepotkan. Ada restriksi tambahan, misalnya kita memberikan password, jadi mahasiswa kalau mau ujian harus memasukkan password tertentu, harus memberikan, mungkin ada IP address, jadi mahasiswa hanya boleh melakukan ujian ini atau kuis ini hanya di daerah kampus Pancabudi, maka network address-nya adalah network address Pancabudi dimasukkan. Baru ini ada overall feedback-nya. Feedback ini adalah memberikan tanggapan daripada yang dikerjakan siswa. Misalnya adalah grade boundary-nya di sini adalah 100. Feedback-nya sempurna. Misalnya grade boundary-nya di sini adalah 60. Maka di sini saya buat baik. Baru ada feedback tambahan. Ketika dia mencapai 70%, maka dia 70%, maka ya sangat baik. Dan seterusnya, misalnya saya simpan. Baru kemudian ada combine module setting, ini kita skip aja teks, baru kita save return to course. Ya, dia harus in order, berarti 100, maka ini harus 70 dan ini harus 50, misalnya kita buat 50. Save return to course. Maka di sini adalah ujian tadi, tidak ada peraturannya disebutkan. Nah, ini adalah kuisnya belum ada dimasukkan ya. Nah, kita untuk mulai masukkan, kita silakan yang namanya edit quiz. Dalam hal ini belum ada apa-apa. Shuffle di sini bisa kita tekan. Shuffle ini untuk men-shuffle pertanyaannya, questionsnya. Sini misalnya adalah UTS, kita berikan nama depannya, atasnya. Baru kita tambah question baru. Questionnya itu adalah esai add esai 1, jawablah, atau misalnya jelaskan esai 1, default marknya adalah 1%, tidak usah general feedback. Ini kita biarkan saja. Allow attachment, misalnya kalau kita mau membolehkan dia ada memberikan ada memberikan file, mengupload file. Require text ini, maka mahasiswa kalau kita require data untuk enter text, maka menjawabnya harus ada teks di dalam website di LMS-nya. Kalau dia ada yang namanya text input is optional, maka dia bisa ngupload, maka dia harus allow attachment. Jadi kita biarkan saja require the students to enter text. Attachmentnya misalnya 1.
Ya ini kalau harus ngetik ya, kalau ini kalau tidak perlu ngetik baru ada information untuk pemberi nilainya. Response template tidak kita biarkan aja, baru kita save changes. Maka ini ada muncul soal 1. Maka kita bisa nambah lagi new question, yaitu misalnya essay. Soal kedua misalnya adalah kisahkan tentang, ya kita buatlah soal 2 ya. Maka settingannya juga sama seperti tadi, kita save changesnya. Maka ada soal 2, ini ada 2 page ya. Nah ini kita bisa namanya remove page break. Ketika di remove page break, maka satu page ini akan langsung menampilkan 2 essay, 2 tugas. Ini kita bisa mengubah nilainya per pertanyaannya, baru misalnya kita nambah lagi question ya. Essay, add, jelaskan soal 3. Pada soal 3 itu adalah tentang upload dokumen, misalnya dokumen pendukung, misalnya ada citasi atau apa. Dalam respon formatnya kita nggak mau ada online text, oleh karena itu kita buat jadi attachment. Nah kalau attachmentnya optional maka dia bisa ngupload, bisa tidak. Kalau attachment ada 1 maka dibutuhkan 1 file yang diupload. Hal ini berbeda dengan allow attachment dan require attachment. Ini adalah minimum yang wajib ada, ini adalah jumlah yang dibolehkan. Ini adalah size limitnya, baru misalnya kita save change. Nah, repaginate ini untuk membuat berapa soal dalam satu tugas secara ringkas. Ini misalnya ada 3 question per page, maka dalam satu page akan ada 3 pertanyaan. Dalam hal ini shuffle ini adalah setiap pelajar nanti bisa saja soal satunya, soal yang pertama itu adalah tentang soal 2, dan pelajar yang lain bisa soal pertamanya adalah tentang essay 1. Misalnya ini kita save dan kita kembali, maka di sini kita bisa, ini contohnya ya, start attempts. Nah ini ada navigasinya, soal 1 kita ada menjelaskan 1, soal 2 soal 1, essay 1, essay 2, dan upload. Sini akan milih upload. Lihat perbedaannya, ketika essay 1 kita membolehkan upload, maka di sini ada muncul untuk bisa opsional untuk mengupload. Pada soal 2 kita hanya teks, maka sini tidak ada pengumpulan file. Pada ketiga tidak ada teks namun hanya ada file, maka di sini terlihat ada filenya yang harus dikumpulkan. Misalnya kita finish attempts, akan muncul seperti ini, baru ada submit, namun tidak bisa dikarenakan pada 3 not answered. Tadi pada nomor 3 kita harus mewajibkan ada mewajibkan ada yang diupload. Nah itu adalah untuk quiz. Nah kita masuk SCORM, itu kita gunakan URL ini saya skip dulu survei ya. URL ini untuk membawa kepada link kepada website lain. Wiki juga akan membuat ke wiki ya, halaman wiki. Jadi kita membuat sebuah halaman wiki. Sedangkan kalau workshop ini dia lebih tentang seperti exercise jadinya.
nama workshopnya, ada submissionnya, ada assessmentnya. Ini mirip seperti tugas tadi. Kemudian yang kita itu namanya survei. Survei ini untuk pengumpulan survei ataupun polling. Bisa, ini ada pilihannya ya. Ini adalah survei-survei yang dapat digunakan terkait pelaksanaan daripada website ini dalam e-learning ini. Nah, ini adalah hal-hal yang umum digunakan dalam LC Sunpap. Sekian, terima kasih.